Kayaknya Selamat malam, Mbak. Mas Momo aja biar lebih ini ya santai ya Mas ya. Biarlah, nggak apa-apa. Saya mohon maaf sih, saya posisinya di luar, jadi agak sedikit bising, tapi mudah-mudahan masih terdengar suara saya ya. Gak apa-apa, Ini di pinggir jalan, aman. saya nyari tempat tadi di in between meeting soalnya. Aman, aman Mas, suara masih aman Iya, kok iya, terdengar iya. jelas. Mas Momo apa kabar ini? Lama nggak ini Alhamdulillah nih, terakhir webinar kayaknya kita ya. iya. Ini kayaknya belum pernah juga sama Mbak nih, Iya, kita ketemu offline bareng atau apa, tapi belum pernah satu itu. Tapi terima kasih sudah for having me. Terima kasih sudah berkenan untuk meng-host saya juga. Ini saya juga menyapa semua teman-teman nih pengikut saham. iya. Ini udah lama banget sebenarnya aku pengen ngajak Ejilef tapi nunggu waktu akhirnya ketemu pas nih match waktu sama Mas Momo nih akhirnya. Nah, Ini anu teman-teman, aja sih. ya. Kenapa Mas? Mohon maaf juga, ini pertama kali saya IG live in my life sih. Jadi kalau misalnya nanti kurang apa, mohon maaf ya, ini ya lagi belajar. Siap, siap, nggak apa-apa Mas Momo, santai aja. Sebenarnya ini Iya. kayak video call, tapi versi apa Instagram aja bisa live langsung. Oke, Iya. Mas Momo kita kan mau ngobrol santai aja nih. Teman-teman juga nanti boleh banget ya kalau ada pertanyaan ke Mas Momo ya terkait BRIS juga boleh banget nih mumpung nih sama kepala ekonominya langsung kapan lagi ya mumpung di malam hari ini. Nah, sebelum memulai itu mungkin kita ngobrolin ini dulu kali ya Mas, update terkini nih kondisi ekonomi baik di global maupun Indonesia jelang akhir tahun ya, ditambah tadi habis pengumuman BI, kemarin-kemarin juga The Fed. Nah, ini seperti apa ulasan singkatnya nih Mas Momo? Ya, memang tahun ini bukanlah tahun yang mudah. Uh, saya rasa untuk pertama kali, it never happened actually in the entire history, misalnya kenaikan Fed yang sangat agresif. Dan ini yang sebetulnya membuat semua orang deg-degan. Uh, playbooknya itu tidak bisa membaca playbook yang sama. Karena ini situasi yang baru, situasi yang sangat liquid, dengan kondisi yang belum pernah kejadian sebelumnya. Uh, Pertama pandemi, kita mau recover, oh ternyata ada supply chain disruption. Terus tiba-tiba ada konflik di Ukraina, Rusia. Nah, ternyata semua ini akhirnya kadang-kadang saya pakai analogi ini. Memang kalau misalnya kita punya mobil, misalnya bagi yang punya mobil, kalau lama tidak dipanaskan tuh ternyata ada aja gitu. Kadang akinya, kadang businya. Nah, ini sama, sebenarnya perekonomian tuh sama. Perekonomian tuh kalau misalnya mesinnya tidak sering dipanas, akhirnya dingin. Ini kondisinya benar-benar dingin, ditambah lagi mau nyalain mesin, ternyata supir sama navigatornya berantem. Nah, kayak gitu itu intinya. Jadi kadang-kadang memang di kala-kala sulit ini ada hal-hal yang tidak tidak bisa kita praduga sebelumnya. Tapi memang mau tidak mau semua paham bahwa kondisi COVID kemarin adalah kondisi extraordinary dan tahun depan kita memasuki tahun yang baru. Tahun ini kan kita melihat harga batu bara naik luar biasa sampai emiten yang sebelumnya masuk ke dalam emiten yang apa istilahnya tutup buku itu bisa melunasi hutang dan juga akhirnya banyak perusahaan-perusahaan komoditi yang sebelumnya sempat lesu akhirnya komoditi ini raise lagi. Kita kan memang main to commodities itu kan batu bara dan kelapa sawit. Nah, kenaikan harga selama ya hampir mendekati 2 tahun ini yang membawa berkah sebetulnya buat Indonesia. Jadi kalau secara garis besar di global ini pusing, Eropa inflasi tinggi, terus harga-harga tinggi, energi tinggi. Di saat mereka mau recovery ini sulit sekali, sedangkan di Indonesia ini berkebalikan, malah dengan harga komoditas tinggi di sana sengsara kita malah berkah gitu. Dan ini sebetulnya yang patut menjadi catatan bahwa kita patut bersyukur karena untuk pertama kali sebetulnya, nanti bisa dilihat kalau misalnya teman-teman suka main fixed income, pergerakan di fixed income itu biasanya kan left or right gitu, either naik atau turun gitu. Untuk pertama kalinya di region, nggak usah di dunia, di region Asia Pasifik, ASEAN, Indonesia tuh geraknya beda semua. Dan ini sebetulnya pelajaran yang sangat menarik dan tidak pernah kejadian sebelumnya. Dan ini sebetulnya yang patut kita terus pantau dan kita syukuri bahwa pertumbuhan Indonesia tetap positif. Kuartal 3 kemarin very strong. Uh,
beyond expectation, even Bu Menkeu saja kaget. Dan ini sebetulnya yang membantu kita tetap berdiri tegak seperti sekarang. Nah, apa-apa yang perlu dipahami bahwa ini kemarin selama COVID ini memang kondisi extraordinary. Kemarin akhirnya banyak juga untuk mempertahan ini, kan misalnya perekonomiannya itu tidak dapat bergerak, tidak dapat menyumbang full, akhirnya pemerintah melakukan beberapa measure untuk bagaimana bisa mendorong perekonomian. Dan kata lain, di saat semuanya ini helpless, alhamdulillah pemerintah di berbagai negara berusaha untuk mendorong itu. Nah, khusus untuk beberapa negara di mana ternyata tadi neraca dagangnya tidak membantu, akhirnya dia itu masuk ke dalam fiscal deficit yang lumayan dalam. Dan ini sebetulnya yang mengkhawatirkan. Kenapa fiscal deficit yang ada sekarang ini kami yakini sangat tidak sustain di beberapa negara berkembang, emerging market Afrika ataupun South Asia. Jadi terus kita pantau. Kenapa? Karena mau tidak mau di saat yang lainnya mungkin kita dapat keberkahan, negara lain, emerging market yang lain ini menghadapi risiko itu gagal bayar terhadap sovereign sukuknya atau sovereign bondnya. Nah, khusus Indonesia ini kan kita melihat selama pandemi retail investor meningkat di luar dugaan, ekonominya masih tumbuh kuat. Kita itu sebenarnya kalau bisa dibilang too good to be true gitu. Tapi alhamdulillah ya udah kita syukuri ini sebagai bagian dari ya berkah Allah, tapi tetap saja kita tidak bisa lengah sebetulnya. Saya tetap positif sebetulnya bahwa tahun depan cerah walaupun memang berawan. Jadi kalau mau bilang tuh positif tapi waspada. In general, kalau bisa bicara mohon saya loncat ya. In general kita akan menghadapi di mana equity market dan fixed income ini masih akan menghadapi tekanan. Jadi yieldnya itu kurang menarik. IHSG ini relatively, bukan IHSG, pasar saham seluruh dunia ini akan menghadapi tekanan. Walaupun sebenarnya tekanan sekarang itu bukan di dollarization, karena dollarization kalau teman-teman melihat ini sedikit berbeda nih patternnya, udah nggak naik tinggi banget, udah mulai melandai. Dan kalau teman-teman melihat misalnya di biasanya kita melihat tuh posisi ini long and short contract terhadap beberapa komoditi termasuk kurs. USD ini long kontraknya ini udah berkurang. Jadi dengan kata lain, kita bisa ekspektasi bahwa dollarisasi atau strong dollar ini come to perhaps the end of it gitu. Walaupun ini subject to the condition di Cina itu sendiri. Nah, memang kami sangat berharap sebetulnya Cina ini akan mulai reopening. Karena kalau Cina tidak reopening ini, saya tidak yakin forecast saya cukup mumpuni gitu. Saya nggak bisa membayangkan. Karena Indonesia ini ekspor terbesar dan impor terbesar tuh dari Cina. Cina turun. Nah, kita tuh kena itu semua sektor tuh, real, sektor keuangan, sektor pasar saham juga. Nah, itu mungkin yang perlu kita waspadai sambil berdoa-doa mudah-mudahan Presiden Xi Jinping ini merubah polanya. Karena Cina itu masih diharapkan sebagai semacam powerhouse of the world gitu. Nah, all in all kita akhirnya berbicara mengenai dengan tahun yang baik ini kita punya neraca perdagangan yang baik, kita cukup punya tabungan, pemerintah sudah melakukan structural reform. Jadi structural reform di Indonesia yang paling bisa dibilang kalau bahasanya paling tidak terprediksi itu kan sebetulnya kenaikan pajak itu jadi 10 ke 11% VAT itu sendiri. Dan itu di seluruh dunia tuh dianggap ini luar biasa, ini terjadi di kala pandemi dan tidak banyak distorsi terhadap konsumsi. Dan ini yang sebenarnya memberikan tadi pemerintah lebih banyak muscle selain tadi neraca dagangnya surplus. Terus lagi BBM di Agustus dinaikkan, di-adjust sebetulnya. Jadi sebetulnya BBM itu ada yang sifatnya subsidi, ada yang sifatnya kompensasi. Yang dilakukan pemerintah adalah mengurangi kompensasi kepada yang dianggap tidak layak menerimanya. Dan akhirnya itu yang membuat sebetulnya kita secara APBN itu sangat sangat sehat gitu. Sekarang di target neraca defisit anggaran kita ini sebetulnya jauh di bawah angka yang diizinkan selama pandemi. Jadi tahun depan misalnya dengan target 3%, I think it is doable. It is doable dan dengan struktur yang sehat, dengan konsumsi yang terus pick up, insya Allah kita on the right track toward pemulihan. Dan saya yakin sebetulnya tahun 2023 kita semester 1 insya Allah sudah terlihat mulai mendekati pre-pandemi COVID.
Walaupun memang nanti pasar saham itu kita melihat bahwa tekanannya itu masih akan terjadi sampai dengan semester 1 2023. Tapi setelah itu kita melihat bahwa it's time to buy. Banyak yang undervalued, banyak opportunity di sana, terus di masa-masa itu. Tapi sampai dengan semester 1 lebih waspada, lebih long term sifatnya, karena yang sifatnya short term ini sangat sangat fragile sekali. Misalnya kemarin Bank of Japan atau 2 hari lalu Bank of Japan merubah strateginya terhadap kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal mereka, di mana yield itu diizinkan untuk expand beyond 0,5%. Pasar langsung kemarin IHSG merah, Nikkei merah, Hang Seng merah, dan itulah sebegitu fluktuatifnya sebelum pasar sekarang. Kita walaupun tetap optimis, tapi kita tetap waspada terhadap perubahan-perubahan. Seperti itu, Mbak ya. Oke, siap. Wah, itu udah lengkap banget tuh ya kilas balik 2022 dan sedikit tadi bocoran outlook ke 2023 minimal sampai semester 1 teman-teman ya. Tadi yang di-mention Mas Momo, cerah berawan. Artinya ya cerah tapi tetap waspada gitu kalau untuk tadi investor. Nah, itu seputar ekonomi. Nah, mungkin karena Mas Momo ini memang expert di bidang syariah finance ya. Aku pun udah kepo dari background ininya. Wah, bener-bener syariah finance banget ini dari background pendidikan dan yang lainnya. Mungkin sedikit kita bahas tentang industri perbankan syariah di Indonesia, Mas. Ini seperti apa sih nanti potensi dan tantangan ke depannya? Karena kan makin ke sini industri ini semakin berkembang, tapi pasti juga punya tantangan tersendiri nih ke depannya. Nah, boleh ceritakan sedikit, Mas Momo? Iya. Sebetulnya kalau bisa dibilang bagaimana industri perbankan syariah sekarang, kalau dibilang kita sudah happy dengan apa yang ada, belum, karena sebetulnya masih banyak peluang gitu bagaimana perbankan syariah ini bisa lebih penetrasinya lebih tinggi lagi. Kita pernah hitung-hitung nih, kalau penetrasi kita sekelas UAE, aset kita tuh double, triple. Kalau penetrasi kita sekelas Malaysia, aset kita tuh bisa 4 kali lipat, 5 kali lipat lebih banyak. Itu mengindikasikan sebetulnya banyak ruang untuk tumbuh. Yang paling penting adalah sebetulnya paling gampang kan selalu orang membuat ukuran itu kan market share ya. Per Agustus kalau data terakhir OJK itu akhirnya mendekati 7%, terutama sebetulnya dibantu oleh konversi misalnya Bang Rio ke Syariah. Tapi sekarang kalau melihat bahwa kedepannya ini prospeknya sportnya sangat bagus. Kenapa? Ini saya bukan sebagai orang BSI menjual BSI. Kalau di perbankan, kita itu tidak bisa menafikan bahwa permodalan itu sangatlah penting. Kenapa penting? Karena dengan permodalan yang kuat, akhirnya kita memiliki perbankan syariah yang bisa investasi untuk IT, bisa inovasi lebih lanjut, bisa masuk kepada bisnis-bisnis yang sebelumnya tidak bisa dimasuki oleh bank-bank lain. Sebagai contoh misalnya, pernah kebayang nggak dana OVO dan dana Gojek itu di mana? Ini saya nyebut perusahaan. Jadi kalau menurut peraturan Bank Indonesia, dana-dana yang namanya floating fund itu hanya bisa masuk kepada bank-bank buku 4 dulu. Nah, sekarang mungkin KBNI 1, 2, 3. Nah, dengan ada permodalan lebih kuat, kita mungkin soon enough kita akan melihat bagaimana kita memiliki bank syariah yang bisa juga memfasilitasi tadi floating fund ke dana-dana idle dari e-commerce, e-wallet. Selain itu juga tadi selain dukungan investasi, dukungan permodalan, IT, teknologi, innovation, kita juga sekarang memiliki we are at the right momentum gitu. Dengan beradanya BSI, dengan keberpihakannya pemerintah dengan ekonomi syariah, kita sebetulnya menghadapi era di mana ini kalau mau tumbuh syariah ini kalau bisa dibilang, kalau dulu kan bahasanya sky is the limit. Nah, tapi Syekh Rashid Al Maktoum itu pernah menyampaikan bahwa visinya kita harus belajar dari visi Dubai. Sky is only the beginning. Jadi kami meyakini bahwa sekarang batasan atas ataupun koridor plafon atas itu sebetulnya sekarang relatively less relevan. Kenapa? Karena sekarang pemerintahnya support, momentumnya ada, banknya ada, ekosistemnya mulai berjalan, behaviornya masyarakatnya juga lebih aware, lebih memiliki keinginan untuk bagaimana bisa masuk ke dalam ekosistem syariah.
It's a matter of time. Sebagai gambaran sebetulnya paling gampang per Agustus pertumbuhan asetnya Bank Nasional itu kan kalau aset itu 9%, sekitar 9%, pembiayaan itu sekitar double digit 10%, DPK itu 7%. You know what syariah deh? Secara aset 17, sekian persen, secara pembiayaan dan DPK adalah 18%. Jadi even di saat likuiditas ini makin menantang, kepercayaan masyarakat terhadap syariah ini bisa dibilang lebih dari 2 kali lipat dari kepercayaan masyarakat kepada perbankan nasional. Dan momentum ini jangan dilewatkan lagi. Jadi kita mengharapkan sebetulnya lebih banyak lagi inovasi ke depan. Misalnya isu ke depan nih ada isu spin-off, beberapa bank yang memang sudah waktunya untuk spin-off, karena memang kewajibannya tidak dipukul rata sekarang. Wajibannya berdasarkan tadi OJK menilai mana yang kira-kira perlu untuk didorong untuk melakukan spin-off, itu didorong untuk melakukan spin-off. Jadi akhirnya ekosistemnya lebih lengkap, karena BSI ini tidak bisa berjalan sendiri. Ekosistem syariah yang menariknya dibandingkan ekosistem lain adalah we are not just seeing it as a competitor, we are working together, we are trading partner. Kita sebagai bagian dari, kalau tahun ini atau mungkin 2 tahun lalu kita bicara energi baru, saya yakin tahun depan kita harus bicara ekonomi syariah, perbankan syariah sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Bagaimana pertanyaan berikutnya adalah, ini udah nih, dukungannya luar biasa, manfaat apa yang bisa diberikan kepada industri kecil, UMKM. Jadi kita bisa berharap lebih luas lagi sebetulnya. Kenapa? Karena mau tidak mau, yang dilayani itu tidak bisa hanya terbatas kepada personal saja. Usaha-usaha, bagaimana mendorong perekonomian, bagaimana kita bisa mendorong tadi ekosistem dari hulu ke hilir, apalagi program pemerintah misalnya hilirisasi. Sekarang kita bicara ekonomi syariah, harus bicara mengenai bagaimana bisa perbankan syariah atau institusi keuangan syariah bisa menjadi jawaban terhadap permasalahan Indonesia lagi nih. Tidak hanya misalnya permasalahan sebagian kecil, tapi kita berbicara mengenai isu yang lebih luas, kontribusi kita nyata kepada masyarakat Indonesia sebagai bagian dari semangat tadi rahmatan lil alamin. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi besar kemungkinan ini setelah renewable energy dari beberapa waktu terakhir, tahun depan bisa jadi ekonomi syariah memang akan mulai banyak diperbincangkan ataupun menjadi topik-topik ini tersendiri ya, baik untuk riset dan yang lainnya. Termasuk di dalamnya ya ada perbankan syariah juga. Nah, kalau kita ngobrolin BRIS-nya nih Mas, karena banyak ini juga investor BRIS dari teman-teman ngerti saham yang mungkin belakangan galau karena memang masih dalam jangka pendek kan kemarin ini ya sempat turun, tapi 3 tahun terakhir tadi aku cek sebenarnya masih pertumbuhannya luar biasa 167% sekian ya untuk 3 tahun terakhirnya. Jangka pendeknya aja mungkin sedang turun. Nah, ngobrolin kinerja nih Mas, kinerja BRIS sepanjang tahun 2022 ini seperti apa? Pasca pandemi kan pasti ada recovery juga pastinya ya. Untuk 1 tahun terakhir ini seperti gimana Mas Momo? Mohon maaf nih, kayaknya ada ini apa, keliling ya, jadi ada musik-musik ini, bukan dangdut sih, kayak ya itulah, tapi mudah-mudahan masih terdengar suara saya ya. Masih Agak lucu aja ngomong tapi kayak ada musik-musik goyang-goyang gitu, tapi kurang lebih seperti ini sih, Mbak. Secara fundamental saya berbicara mungkin sebagai investor to investor, fundamentalnya actually strong. One of the reason misalnya fluktuasi harganya kelihatan naik turunnya luar biasa itu kan karena memang saham yang beredar itu relatif terbatas gitu. Jadi sekarang dengan isu kita berusaha mendorong untuk tadi minimumnya misalnya 7%-nya dapat terpenuhi. Tapi kedepannya saya rasa ini harus ditingkatkan lagi jumlah saham beredarnya, karena itu tadi yang menentukan pergerakan harga naik turun. Nah, mungkin kalau merefleksikan dibandingkan dulu kan sempat sampai 3.000, sekarang per hari ini 1.150 misalnya. Memang kalau ini ada sedikit mungkin adjustment ataupun tadi berkaitan dengan market sendiri ya, di mana memang sekarang market berusaha untuk rise in berkaitan dengan potensi ke depan. Dan kalau dilihat lagi sebetulnya yang sedikit membuat nyaman adalah sebetulnya cuma dulu tuh kalau rule of thumb-nya tuh ada 3 sektor yang menjadi tulang punggung pasar saham Indonesia, which is perbankan, IT, dan energi. IT naik turun sekarang, energi ya mungkin pick up, tapi itu seasonal. Tapi we have to believe that in the long term view bahwa perbankan ini
di Indonesia still bringing value to the investor in the long run. Tapi memang in the short run ini sekarang kalau melihat dengan harga seperti ini, wah saya rasa ini masih harga yang menarik dengan berbagai macam yang nanti mungkin bisa dibaca di laporan tahunannya bagaimana sebetulnya apa saja yang menjadi landasan. Sebenarnya tahun lalu juga sudah ada landasannya seperti apa, kita punya clear cut target kita 2025 seperti apa, dan itu sebetulnya yang terus kita kejar. Dan kalau melihat performa so far, kita actually lebih cepat dari ekspektasi, dan saya rasa ke depan kita masih bisa berekspektasi bahwa pertumbuhan yang ada, recovery ataupun perbaikan-perbaikan yang ada di bisnis masih menunjukkan fundamental yang baik. Banyak opportunity dalam negeri, pada tadi saya bilang penetrasi ke pasar-pasar yang sebelumnya mungkin belum masuk kepada coverage dari perbankan syariah. Kalau di tengah kota sebenarnya Jakarta Jawa Barat kan kita sudah melihat sebetulnya trennya adalah penutupan kantor, tapi di luar itu masih ada opportunity. Nah sekarang yang mungkin menjadi tantangan adalah tadi bagaimana bringing syariah closer to you. Dan we do it through both ways. Jadi kita terus dorong melalui optimalisasi cabang kita, tapi at the same time we are doing also digitalisasi. Digitalisasi sangat efektif di kota-kota besar, tapi kita juga paham bahwa di blind spot itu kita masih juga butuh yang model-model offline penetration. Tapi di luar itu kami juga meyakini bahwa selain pertumbuhan secara organik juga ada berkaitan dengan pertumbuhan inorganik, dan itu bisa dibaca di laporan tahunan apa saja yang menjadi concern. Kita misalnya sudah masuk ke Dubai, itu tidak menutup kemungkinan bahwa itu akan menjadi source growth yang baru yang kedepannya nanti akan mendorong pertumbuhan BSI. Tapi di luar itu, so far memang fundamental yang kita kuat sekali di bisnis retail ya. Bisnis retail, konsumer perkotaan, mikro, kur di tempat-tempat usaha yang ada usaha produktif. Nanti tidak menutup kemungkinan juga dengan strategi yang kita pendekatannya berbasis ekosistem. Sempat pernah dengar misalnya Islam ekosistem, kita coba bangun bagaimana sebetulnya ekosistem Islami, masjid, pesantren ini juga bisa didorong untuk menjadi pusat pertumbuhan tidak hanya untuk BSI, tapi untuk pertumbuhan Indonesia. Tapi tetap memang sekarang selama pandemi kemarin backbone pertumbuhan sama dengan seperti bank lain, kita tumbuh kuat di consumer. Lalu ke depan kita akan coba mendiversify kita punya portofolio dengan membangun citra, terutama sebetulnya paling penting adalah pendekatan personal itu sendiri. Bagaimana sebetulnya dari sisi personal approach, kan kalau kita pahami sebetulnya yang berkaitan dengan syariah itu attracting emotional market within personal needs, personal banking, personal financing, personal investment, itu yang akan menjadi strategi utama kita dengan target sektor yang terukur, ditambah lagi dengan tadi membangun ekosistem baik di level SME sampai dengan commercial even corporate sector. Jadi ke depan the sky is actually the beginning, dan saya melihat dengan fundamental yang kuat seperti ini, dengan dukungan teman-teman semuanya, it's a matter of time sih. Jadi terus dukung BSI kalau bisa, terus didukung perbankan syariah in general kalau bisa, karena without you guys, I think we are not going anywhere. We grow together with you, we grow in a good ways, and we prosper together. Seperti itu. Mantap ya. Ini para investor BRIS kayaknya langsung lebih adem nih malam ini mendengarkan penjelasan Mas Momo. Nah Mas Momo, tapi kepo juga nih strategi BRIS ke depan, maksudnya apa ya, untuk ke orientasi global ini seperti apa Mas Momo? Karena tadi kan udah sempat mention Dubai dan yang lainnya itu kan udah mulai nih orientasi ke global. Nah strateginya seperti apa lagi Mas? Wah Mbak, saya kan analis ekonomi, ini udah ditanyainnya spesifik strategi BSI. Tapi gini Mbak, in general, mungkin saya tidak bicara mengenai BSI, we are talking about international banking. International banking itu kan pilihannya tiga. Either memang itu kita berusaha enhancing customer experience kita di luar negeri, atau yang kedua kita follow the flow, which is trade, atau ketiga kita fasilitasi terhadap investasi. Mungkin pilihan keempat berkaitan dengan expanding customer basis di luar negeri itu biasanya bukan opsi yang utama, karena kembali lagi bahwa kalau kita melihat ekspansi bank, dia akan melihat tadi berdasarkan kapasitasnya. Nah dalam kacamata ini
Dengan adanya misalnya cabang di Dubai, it's actually a simple formula. Kenapa Indonesia misalnya dengan Dubai UAE ini sedang diproses tahap akhir untuk finalisasi CEPA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi dengan kata lain, ke depan hubungan dagang itu akan coba ditingkatkan. Dengan hubungan dagang yang coba ditingkatkan, berarti kita bisa mengharap trade flow ekspor impor ini akan meningkat antara Indonesia dengan UAE. Jadi kita sebetulnya investasi untuk flow yang akan kita ekspektasi ke depannya. Dan juga sebetulnya at the same time tadi kalau kita bilang berkaitan dengan investasi, kita juga bisa pahami bahwa keberadaan cabang di luar itu kan sebetulnya juga bisa sebagai corresponding terhadap tadi potensi-potensi investasi yang bisa masuk ke Indonesia. Dan itu yang sebetulnya coba juga digarap ke depannya, apakah memang memungkinkan Bank Syariah Indonesia dengan international expansion-nya itu bisa memfasilitasi investasi masuk. Kita terus explore, kita terus working together with the business, with the government, so that we can actually fine-tune the right formula. Tapi spesifik untuk enhancing customer experience, memang di beberapa tempat ini akan sangat berbeda. Mungkin kalau di Islamic ecosystem yang paling memungkinkan sebetulnya berkaitan mungkin opportunity-nya remittance antara diaspora kita di luar negeri, untuk bagaimana BS ini bisa memfasilitasi tadi kembali lagi orang Indonesia yang berada di sana. Tapi tidak menutup kemungkinan, walaupun ini saya jangan di-quote formally, ekosistem ini banyak sebetulnya. Diaspora ada, umroh haji ada, belum lagi global trade ada. Nah ini kita berusaha untuk melihat titik tumbuh baru. Nah sampai sekarang memang rule of thumb-nya where banks can make money internationally from Indonesia itu follow the trade. Jadi misalnya sekarang trade ekspor impor terbesar kita dari mana? Cina. Ya sudah, berarti bank-bank yang memiliki trade line ke China itu bisa meraup untung dan tadi menjaga ekosistem end-to-end. Tapi tidak menutup kemungkinan setelah adanya CEPA kita bisa berharap dan bisa melihat bagaimana tadi trade exposure antara Indonesia dan UAE ini akan meningkat dan Bank Syariah Indonesia akan berada di sana memfasilitasi pengusaha Indonesia untuk berada di sana ataupun sebaliknya. Jadi kalau kita melihat in teori seperti itu, we found that it's a matter of time CEPA itu sudah kita sudah ada forefront, kita tinggal ya itu tadi, we are already better known, kita trusted as part of the government link organization. I think we have a greater chance to explore that kind of market. Seperti itu, Mbak. Oke, siap-siap. Nah, ini satu pertanyaan terakhir nih dari aku sebelum nanti kita buka pertanyaan untuk teman-teman. Terkait yang kita tahu nih, kemarin kan habis red issue. Nah, sebenarnya seperti apa ini nantinya dampak red issue ini ke peningkatan kinerja BRIS ke depan, Mas Momo? Karena ini mungkin banyak teman-teman juga yang nebus exercise kemarin. Sebetulnya saya bisa sampaikan, red issue itu mendesak untuk posisi BSI. Awal mulanya lebih untuk fulfilling regulatory requirement itu untuk floating share. Itu satu. Tapi yang kedua, dengan penguatan permodalan ini, we are talking about dengan modal yang lebih kuat, kita bisa invest untuk lebih banyak hal. Misalnya, ya bisa dibilang infrastruktur kita yang kita terus revamp, kita terus perbaiki. Kita yakin bahwa syariah ini akan menjadi pilihan pertama apabila memang servis yang kita berikan itu close to the best. Jadi memang di bagian ini kita coba perbaiki. Selain itu mungkin juga itu akan digunakan untuk tadi aksi-aksi korporasi lainnya yang tujuannya adalah kembali lagi untuk bagaimana bisa BS ini tumbuh baik secara organik dan inorganik untuk menciptakan nilai tambah. Ini mungkin saya coba ingat ya, di Undang-Undang BUMN itu tugas BUMN itu dua, Mbak. Yang pertama adalah value creation, yang kedua adalah menjadi agent of change. Itu clearly stated. Jadi memang dengan permodalan yang kuat ini, seperti saya sampaikan tadi, kita coba mendeliver atau meng-create value lebih kepada investor kita, kepada nasabah kita, kepada partner bisnis kita, and at the same time we are trying to give back to the community. And with that kita sudah committed sebetulnya, even di BSI ini ada unit khusus yang menggarap di sana Islamic ecosystem dengan berbagai macam produk yang bisa ditawarkan
menyesuaikan dengan tadi target segmen yang ada. Misalnya kita bicara di daerah-daerah seperti sekitarannya pesantren, sekitarannya masjid, kita punya misalnya produk unggulan seperti BSI Smart, kind of like laku pandai kita, kind of like extension of our branches, di mana kita bisa tumbuh tidak hanya menggunakan kita punya cabang, tapi kita juga bisa tumbuh melalui mekanisme keagenan. Ditambah lagi, jangan lupa bahwa Bank Syariah adalah satu-satunya bank yang diizinkan untuk melakukan misalnya jual beli emas. Itu adalah salah satu produk unggulan di mana teman-teman bisa baik melalui digital, misalnya melalui mobile banking, dengan produk tabungan e-mas kita bisa memiliki emas dalam kadar yang disesuaikan dengan budget teman-teman. Walaupun juga kita juga punya mekanisme yang lain dengan murabah emas, pembiayaan berbasis emas, ataupun pola-pola. Jadi kalau kita melihat bagaimana BSI bisa tumbuh, kita bisa tumbuh di titik-titik di mana kita itu sebetulnya memiliki value proposition yang kuat, dan di situ kita melihat ini di luar misalnya what we are good at, misalnya kepemilikan rumah kita bisa dibilang kita top 5, mendekati top 4, terus juga kita punya produk-produk unggulan lainnya yang coba dikreasikan misalnya dengan secara online, pay later online, yang coba berusaha untuk dikembangkan, dan inovasi-inovasi lainnya sebagai bagian dari komitmen untuk tadi, we want to be want to be as good as we can, so that when you choose us, it's based on our performance and based on your emotional attachment with the idea of syariah. Seperti itu. Siap, thank you Mas Momo. Nah ini sebentar aku udah milih 2 pertanyaan. Sebentar ya, aku coba tampilin di layar untuk pertanyaannya dari teman-teman. Nah pertanyaan pertama dari Mas Beni mungkin ini. Kalau BRIS arah simpan pinjamnya kemana aja Kak? Besar mana antara, mungkin yang dimaksud besaran mana antara UMKM, perusahaan, pemerintahan? Arah simpan pinjamnya mungkin ya yang menjadi poinnya. Ya, terima kasih. Mungkin as a beginning saya harus memulai bahwa sebelum merger kita memiliki misalnya previously 3 bank skala menengah, yang dimana dengan skala menengah itu ada keterbatasan untuk misalnya menggarap sektor korporasi. Nah, memang di awal-awal berdirinya BSI ini ada satu ex legacy yang sudah memulai bagaimana bisa mendorong korporasi besar berusaha untuk bisa masuk kepada sektor yang kami namakan wholesale, corporate, commercial. We are actually expanding. Dan kalau boleh lihat, ini kalau teman-teman punya akses Bloomberg, a good news is BSI is now number 5 top syndicator. Jadi untuk sindikasi kita sekarang nomor 5, di mana kita kita masuk the list dalam waktu sangat cepat, dan itu sebetulnya menjadikan hal yang mengembirakan, di mana kembali lagi tadi kita mencoba untuk mencari celah untuk opportunity baru. Nah, berkaitan dengan tadi antara UMKM dan pemerintahan, saya rasa UMKM juga masih menjadi salah satu titik tumbuh kami ya. Memang kami ini menjadi salah satu bank distributor ini ya, KUR itu sendiri, dan ke depan KUR ini kita masih terus coba bagaimana bisa mendorong dan ikut serta dalam program pemerintah berkaitan dengan ini tadi KUR. Kan tujuannya KUR ini memberikan fasilitasi pembiayaan untuk usaha kecil mendekati menengah, sehingga mereka tadi bisa mendapatkan pembiayaan yang kompetitif dengan subsidi yang diberikan pemerintah. Kita coba support pemerintah untuk membangun UMKM. Kalau sektor pemerintahan, sebetulnya kalau pemerintahan ini kan dia ada keterbatasan ya, kalau mereka memang mau drawing pembiayaan ya. Kadang kan kalau pemerintahan itu spesifik APBN. Cuman tadi saya sampaikan customer base juga sebetulnya pemerintahan is one of it. Selain dengan tadi target segmen yang sudah kita coba fokuskan sebagai bagian dari membangun Islamic ecosystem, membangun backbone yang sangat kuat berkaitan dengan personal financing, personal investment, ataupun personal financial services. Seperti tagline kami ingin menjadi sahabat, tidak hanya sahabat keuangan, sahabat sosial dan sahabat spiritual, sehingga value proposition yang diambil menempatkan tadi tidak hanya grow together, how we can actually enable you guys
in your social life in a way in which you can actually contribute to the society. Mungkin on personal touch-nya kita coba as personal as we are, as a Syariah bank, connect with the community, connect with the person, the needs through misalnya di mobile application kita sentuhan-sentuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman muslim. Jadi arahnya seperti disampaikan tadi, it's a complete package of which we can actually serve masyarakat Indonesia, tidak hanya Muslim. We are dreaming to be the best personal bank in Indonesia. Hopefully doakan dan itu sebagai bagian syiar kami, lebih banyak masyarakat yang join ke tempat kami, berarti lebih banyak lagi orang yang bergabung dengan wave ini, dengan gelombang ini untuk membumikan ekonomi syariah dan memberikan nilai tambah serta tadi menjadi agen perubahan di tengah perekonomian dan komunitas yang ada di Indonesia. Seperti itu, Mbak. Iya. Oke, siap. Nah, itu teman-teman ya, sepertinya pertanyaan kedua sebenarnya mirip-mirip. Tadi kayaknya udah terjawab dari Mas Momo ya, terkait strategi atau mungkin lebih ke arah inovasi dan yang lainnya ke depannya BRI seperti apa. Nah, Mas Momo, mungkin sebelum kita mengakhiri IG Live malam hari ini, di tengah-tengah meeting kesempatan ini boleh ngobrol, mungkin Mas Momo boleh memberikan closing statement nih, atau mungkin ya untuk teman-teman ngerti saham, baik yang sudah menjadi existing investor di BRIS maupun mereka yang calon investor juga di BSI. Waduh, ini jadi saya takut hard selling nih, Mbak. Tapi seperti ini. Closing statement sekilas aja, Mas. Saya selalu berpikir bahwa kalau ini mungkin mohon maaf agak sedikit personal ya. Kalau kita memilih saham, saya tuh lebih cenderung menjadi seorang value investor. Saya melihat fundamental, saya melihat arah long term strategic plan-nya, dan seberapa dekat apa yang diperjuangkan itu dekat dengan apa yang tadi aspirasi saya. Dan dengan ini, apabila rekan-rekan melihat bahwa BSI adalah bagian dari cara bagaimana kita tadi bisa mensejahterakan masyarakat, bisa tadi bagian tadi mensiarkan mungkin ekonomi syariah, mendekatkan syariah kepada masyarakat, baik muslim maupun non-muslim, baik non-milenial maupun milenial, sembari juga creating value together through many different offering yang ditawarkan. Ke depan kita berusaha untuk bagaimana BSI ini bisa jadi bank as a service, no longer selling product. Kita berusaha kembali lagi menciptakan customer experience yang lebih baik. Join us as part of the movement untuk tadi menggelorakan tadi ekonomi syariah, perbankan syariah, keuangan syariah. Karena without support, regardless of being investor atau tidak, without support kita tidak bisa berjalan jauh. If we are doing a marathon here, and a marathon needs a better strategy, needs a better support system, a preparation, a better plan, as well as a better partner. Jadi kalau teman-teman merasa BSI bisa jadi better partner, dan teman-teman juga bisa menjadi kontributor terhadap pertumbuhan yang lebih baik, sebagai tadi bergeser dari energi baru menjadi tulang punggung, let's join with us, let's ride with us together through this untuk mencapai Indonesia Maju 2045. Terima kasih. Amin Indonesia Emas 2045 nih yang semua orang kita tunggu-tunggu ya. Nah, Mas Momo, terima kasih banyak ini sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya hari ini yang padat. Ini sangat-sangat insightful ya, bermanfaat. Semoga buat teman-teman ngerti saham semuanya yang menonton malam hari ini. Semoga next time kita bisa jumpa lagi ya Mas, baik virtual maupun offline nanti, semoga bisa jumpa. Buat teman-teman semua juga terima kasih. Salam sehat semuanya. Mince izin untuk menutup IG Live malam hari ini. Terima kasih banyak Mas Momo. Salam sehat. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.